Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Punayun Nintias dengan NIM A1H1240078. Saya berasal dari program studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan di era globalisasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan di era globalisasi. Filsafat pendidikan di era globalisasi merupakan refleksi kritis terhadap peran pendidikan dalam menghadapi tantangan dan peluang global. Pendidikan di era ini dituntut untuk menghasilkan individu yang adaptif, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat. Contohnya kita sudah masuk ke dalam era globalisasi, yaitu kita sudah menggunakan handphone, kita memiliki teknologi yang dimana kita bisa mencari segala informasi ataupun sesuatu yang ingin kita tahu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Google, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tantangan pendidikan di dalam dunia global. Yang pertama ada perubahan cepat. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut pendidikan untuk terus beradaptasi dan mempersiapkan individu untuk menghadapi perubahan yang cepat. Yang kedua ada globalisasi informasi. Akses informasi yang mudah dan luas membuat pendidikan dituntut untuk mengajarkan literasi digital dan berpikir kritis. Yang ketiga ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital antar wilayah dan kelompok masyarakat menjadi tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Lalu yang keempat ada persaingan global dunia. Pendidikan dituntut untuk menghasilkan individu yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat global. Peran teknologi dalam transformasi pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran jarak jauh. Teknologi memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang lebih fleksibel dan efisien, membuka akses pendidikan bagi siapa saja yang ingin belajar. Yang kedua ada media pembelajaran. Beragam aplikasi dan platform digital menawarkan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi teknologi, memungkinkan pengembangan kompetensi digital dan literasi teknologi yang sangat dibutuhkan di era global. Lalu di materi ini ada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana kita sudah tahu sendiri bahwa kurikulum sering berganti dari mulai KTSP, K13, lalu sampai sekarang menjadi kurikulum merdeka. Nah, yang pertama kita bisa analisis kebutuhan, menentukan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada perumusan kompetensi, merumuskan kompetensi inti dan kompetensi yang spesifik yang ingin dicapai. Yang ketiga ada pembuatan materi, mengembangkan materi pembelajaran yang menunjang pengembangan kompetensi. Yang keempat ada evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas kurikulum dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pentingnya pembelajaran kolaboratif dan inovatif. Yang pertama ada kolaborasi, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling berbagi ide, belajar bersama, dan mengembangkan keterampilan komunikasi. Contohnya seperti kita sedang belajar di kelas, kita sedang berkomunikasi antara mahasiswa dan dosen. Jika dosen bertanya, maka mahasiswa bisa menjawab pertanyaan dosen tersebut. Lalu yang kedua ada kreativitas. Pembelajaran inovatif menumbuhkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah, membekali siswa untuk menghadapi tantangan dunia. Yang ketiga ada motivasi. Pembelajaran yang menyenangkan dan menarik meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Lalu kita bisa membangun karakter yang tangguh. Seperti yang pertama, nilai moral. Kita bisa menanamkan nilai moral seperti kejujuran di dalam diri kita sendiri, disiplin dalam segala hal, dan menanamkan sikap tanggung jawab yang besar dalam suatu tanggung jawab. Lalu yang kedua ada etika berkomunikasi. Jika kita sedang berkomunikasi dengan yang lain, kita harus memiliki sifat santun, toleran, dan menghargai perbedaan ataupun pendapat yang disampaikan oleh teman kita, dosen kita, ataupun yang lain. Yang ketiga ada kepemimpinan. Kita harus menanamkan diri kita kepemimpinan yang berani, bertanggung jawab, dan mampu menginspirasi banyak orang. Yang keempat ada kemandirian, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah kita sendiri, dan berinisiatif. Sinergi antara pendidikan dan industri. Ada peningkatan relevansi kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Nah,
Dengan yang kita tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kurikulum akan berubah, seperti dari kurikulum K13, KTSP, lalu ke kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya ada program magang, memberikan peluang bagi siswa untuk mengalami dunia kerja secara langsung. Selanjutnya ada kerjasama penelitian, meningkatkan kualitas pendidikan melalui penelitian yang berorientasi pada praktik industri. Mewujudkan pendidikan berkualitas dapat dilakukan dengan memberikan akses yang merata, seperti meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mendorong partisipasi masyarakat, memperluas akses teknologi, memberikan beasiswa, dan meningkatkan infrastruktur pendidikan. Contohnya seperti membuat lapangan basket yang bagus, sarana dan prasarananya lengkap. Yang kedua, selanjutnya ada kualitas tinggi. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui guru yang kompeten, kurikulum yang relevan, dan fasilitas yang memadai. Nah, selanjutnya ada kolaborasi. Meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.